Oke, selamat pagi, selamat siang. Iya, siap. Dengan Mbak siapa sebelumnya? Dengan Mbak Fihima. Hima ya, Iya, bisa panggil? Hima. Hima ya. Oke, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk melakukan observasi sekaligus wawancara terkait aplikasi Shopee. Iya. Ya, sebelumnya udah pernah pakai Shopee belum? Udah dong, udah Udah. pernah. Jadi pengguna aktif ya? Iya, benar. Oke, mungkin langsung aja ya. Tujuan nih utama untuk menggunakan aplikasi e-commerce seperti Shopee itu seperti apa pendapat? Kalau tujuan utamanya sih ya tentunya buat check out barang, Hmm? mau beli-beli baju gitu, Mas. Oke. Lalu kalau pengalaman pertama penggunaan aplikasi Shopee itu sendiri gimana? Ya kalau pertama kali ya kan belum tahu ya gitu ya. Agak ke depan nggak? Terus lama-lama ya udah terbiasa gitu karena sering check out juga. Oh, jadi udah habit ya kalau penggunaannya. Ya. Lalu pernah nggak ada kendala yang dialami saat melakukan check out? Kendala sih kayaknya nggak ada ya, Nggak ada ya? pernah sih. Oke, berarti nggak ada kalau di aplikasi Shopee itu sendiri. Lalu gimana nih caranya untuk mencari produk spesifik? Pernah nggak di Shopee untuk mencari kayak kosmetik atau Mbak Hima sendiri nyari itu gimana caranya Mbak Hima untuk mencari barang yang pengen dicari banget gitu? Oh, Ada nggak? ada. Ya udah tinggal aja apa di pencarian itu cari. Misal pengen beli sepatu gitu, tulis aja sepatu, terus langsung ada muncul dan yang diinginkan itu langsung ada di situ. Oh, berarti sebelumnya pernah juga nggak untuk menggunakan aplikasi itu fitur filter? Filter, iya. Yang bagaimana Mas? Filter itu untuk pencarian yang lebih spesifik. Itu pernah? Kayak apa yang digambar itu? Iya kan, kalau misalkan kita mencari seperti kosmetik gitu kan, nah ketika barang yang dicari itu nggak ketemu, kita kan cari biasanya di samping sebelah kanan kalau nggak salah ya, itu di atas itu ada filter. Nah itu pernah digunakan apa enggak? Belum sih. Belum pernah ya. Oke. Cuman itu langsung search cari sepatu gitu. Oke. Lalu nih pernah nggak di aplikasi Shopee sendiri itu menemukan promo? Iya, menemukan. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Ya promo 11-12 gitu Mas. Oh, oke. 11-12 flash sale Iya, gitu ya. flash sale. Oke. Lalu kalau pendapat Mbak Hima sendiri tentang metode pembayarannya itu kayak gimana? Kalau aku sendiri sih kebiasaan pakai COD ya Mas, karena COD? kalau COD kan bisa apa itu kita lihat dulu, kita lihat dulu barangnya terus bagus atau apa enggak, terus kita bisa ditukar lagi gitu. Oke, lalu ada nggak kira-kira Mbak Hima sendiri saat menggunakan aplikasi Shopee fitur yang jarang digunakan? Shopee Pay Later itu sih Mas. Shopee Pay Later? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Oh, ada alasannya nggak kenapa nggak pernah? Ya karena emang enggak pernah aja Mas. Nggak pernah, oke. Belum. Lalu kalau pernah nggak ini mengalami masalah soal pengiriman? Kalau masalah sih mungkin kayak barangnya kok nggak sampai-sampai gitu Mas. Jadi keterlambatan estimasi. Iya, terlambat. Oke. Oke, mungkin apa nih keunggulan dari aplikasi Shopee sendiri dibandingkan dengan kompetitor lainnya? Tentunya kalau Shopee itu kan banyak ya pilihannya gitu. Tentunya juga banyak promo-promo menarik gitu Mas. Jadi aku lebih suka yang di Shopee itu daripada yang lain. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya, kalau ada nih fitur di aplikasi Shopee yang bisa diubah, yang ingin Mbak Hima ubah apa kira-kira? Kayaknya sih nggak ada ya Mas. Gak ada. Ya. Berarti cukup sempurna ya Iya, dari udah penggunaan bagus. sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk interviewnya. Saya ada tantangan Iya. untuk melakukan observasi pembuktian langsung gimana perasaan dan juga feel Mbak Hima sendiri untuk menggunakan aplikasi Shopee itu sendiri. Bisa dibantu pakai HP-nya? Ini Mas, bentar. Nggak apa-apa, nanti di-cut. Oke. Misal ini kan udah banyak ya keranjangnya ini. Misal saya beli baju gitu. Ini baju yang aku pengen gitu ya Mas. Terus langsung aja check out. Terus ini tinggal lihat. Oh ini kan saya suka yang COD, cek dulu.
udah Oh, kalau untuk tampilannya sendiri nyaman nggak kira-kira? nyaman kok mas. Udah. Nyaman ya, nggak membingungkan ya? Nggak. Dari itunya. Kalau pembayarannya juga nyaman. Nyaman banget. Oke. Fitur promo yang lainnya juga nyaman. Iya. Dari situ bisa langsung check out dan tinggal menunggu ya barangnya Iya, sudah sampai. tinggal buat pesanan. Terus ini udah berhasil gitu. Tinggal menunggu pesanan sampai. Iya, tinggal menunggu aja. Oke. Balik lagi ke sana. Nah, itu penutupan ya. Oke, makasih atas observasi dan wawancaranya Mbak Hima. Terima kasih udah meluangkan waktunya juga. Selamat sore Mas Arbi. Ya, dengan Mas Arbi ya di sini ya. Sama sore juga Mas Andra, gimana? Oke, di sini kita akan melakukan wawancara nih terkait aplikasi e-commerce. Sebelumnya Mas Arbi sendiri udah pernah menggunakan nggak aplikasi itu? Baik, kalau dari saya sendiri untuk aplikasi e-commerce sendiri ini saya lebih sering memakai aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee. Iya. Oke, kalau ada dari aplikasi lain ada nggak kira-kira? Kalau dari aplikasi lain ada sih kayak Tokopedia atau TikTok Shop. Oke, tapi yang sering di Shopee ya. Di Shopee ya. Oke, seberapa aktif sih Mas Arbi sendiri untuk penggunaan di Shopee ini? Kalau bicara aktif ya sebenarnya tergantung dana juga sih. Kalau saya sih aktifnya itu mungkin menunggu tanggal sama kayak 11, 22, 33. Oke, mencari promo gitu ya. Mencari promo gitu. Oke, mungkin langsung aja di pertanyaannya yang pertama ya. Gimana nih tujuannya Mas Arbi sendiri untuk menggunakan aplikasi ini? Tujuan saya menggunakan aplikasi Shopee ini karena kan emang di zaman sekarang ya itu kalau kita mau bepergian atau membeli produk itu mager kan gitu. Nah, kalau ada aplikasi online seperti ini kan memudahkan. Jadi ya. itu sih tujuannya menggunakan aplikasi Shopee. Oke, jadi kita tanpa pergi ke tempatnya kita sudah bisa membeli barang dan menghemat biaya seperti bensin atau apapun. menghemat waktu juga ya tentunya ya. Oke, lalu pengalaman pertamanya Mas Arbi sendiri nih gimana setelah menggunakan aplikasi Shopee ini atau e-commerce nih? Kalau pengalaman saya menggunakan aplikasi Shopee itu sendiri sih tidak ada. Maksudnya tidak ada itu ya mudah gitulah. Mudah ya, karena kayak emang fitur-fiturnya itu kayak user interface-nya itu mudah, tidak Friendly, sulit. user Ya, friendly, friendly. user friendly gitu. Oke, jadi ya banyak juga ya kan orang yang memakai seperti itu kan. Lalu ada nggak kira-kira kendala terbesarnya Mas Arbi sendiri saat melakukan check out nih? Saat melakukan check out waktu itu saya pernah mengalami error. Di mana waktu itu saya sudah melakukan pembayaran saat beli pulsa ya. Tetapi pulsanya itu gak masuk-masuk. Oke, Ya, gak setelah masuk 1 ya. hari baru masuk di keesokan harinya gitu. Ada itu nggak kayak solusi nggak dari situ? Atau tetap aja menunggu lalu sampai pulsa itu Tetap menunggu sih saya. tetap menunggu ya di situ ya. Mungkin galat ya. Iya, galat. Lalu gimana nih menurut Mas Arbi sendiri tentang promosi yang dilakukan oleh Shopee? Kalau dari saya sendiri promosi yang dilakukan oleh Shopee ini sudah cukup bagus karena mereka juga mempunyai fitur live and video itu. Live and yang video. dimana dari video-video yang ditampilkan nanti kan kita jadi lebih tahu kan, oh kualitasnya seperti ini. Makanya kita lebih bisa tertarik setelah melihat video-video itu. Berarti mudah ditemukan Ya. untuk promosinya ya. Hmm. Kalau kendala nih atau gimana nih pendapatnya Mas Arbi sendiri tentang metode pembayarannya? Apakah mudah atau keterbatasan metode nih? Hanya ada COD atau disediakan banyak sekali pilihan? Kalau dari Shopee sendiri kita ketahui kan metode pembayaran itu lengkap ya. Lengkap ya. Baik ada metode COD, TF maupun SPayLater yang dimana SPayLater itu nantinya kan kita bisa menyicil gitu kan. Jadi lengkap sih kalau menurut saya. Ya, seberapa sering sih menggunakannya tuh COD atau transfer nih? Lebih ke COD sih. COD ya. Oke. Lalu ada nggak fitur di Shopee yang jarang digunakan? Kalau yang jarang saya gunakan itu apa ya? Kayaknya ini trending ini masih belum sih. Saya baru tahu. Trending ini. ya? Iya. Baru tahu. Fitur Fitur- trending ini. Fitur baru ya, Iya, kayaknya itu. fitur baru di Belum tahu saya. Shopee ya. Lalu nih pernah nggak Mas Arbi ngalamin masalah tentang pengiriman? Masalah tentang pengiriman ini kayaknya pernah waktu 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu itu waktu beli baju lebaran. Oke. Yang dimana waktu itu sebenarnya estimasi tanggalnya itu tanggal
23 lah ibaratnya kalau 3, tapi datanya itu di tanggal 25 gitu. Oke. Ya, itu kan juga termasuk kendala kan. Iya, jadi. termasuk kendala. Iya, Jadi gitu. keterlambatan ya kalau gitu ya. Oke. Eh, Oke, yang terus nih ada nih keunggulan dari aplikasi ini itu apa dibandingkan dengan kompetitor lain? Ada nggak kira-kira? Kalau keunggulan dari saya sih mungkin apa namanya, dari Shopee ini sendiri ya, dari namanya sih. Nama ya? Sering diingat gitu dah. Sering Shopee kan emang Shopee belanja gitu Belanja. kan. Oke. Jadi mudah diingat, kemudian ya dari fitur-fiturnya juga oke banget. Hmm. Tetapi ada satu sih yang saya rasakan itu agak lelet. Agak di lelet ya? aplikasi ini ya. Oke. Oke, mungkin menarik sih itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Kalau ada fitur di Shopee sendiri yang bisa diubah, Mas Arbi sendiri pengen mengubah apa? Kalau dari saya sendiri, fitur yang diubah itu terkait pencarian mungkin ya. Pencarian. Kenapa Kayak tuh kok searching pencarian? ini kayaknya kayak masih klasik gitulah. Masih Kayak, klasik. iya, tampilannya Harus ada diperbaiki lah. filter atau rekomendasi gitu? Iya, harus ada Oke, rekomendasi ada gitu. rekomendasi gitu ya. Soalnya kalau dari saya masih kurang sih untuk searchingnya. Oke, untuk wawancaranya mungkin udah Mas Albi. Oke. Di sini kita ada tantangan nih untuk melakukan observasi gimana perasaan Mas Albi sendiri menggunakan aplikasi Shopee itu langsung kayak gitu. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan fitur metode pembayaran. Nah, Mas Albi sendiri gimana nih? Coba mungkin bisa dibantu untuk buka aplikasi Shopee-nya. Oke. Bentar ya. Jadi misal ini kita beli baju lebaran ya. Ya. Untuk tampilannya sendiri gimana? Apakah nyaman untuk dilihat? Nyaman aja sih. Nyaman ya, nggak membingungkan gitu ya. Lebaran lagi sebesar. Oke. Selanjutnya. Untuk budgetnya ini di bawah 500 ya? Di bawah 500. Kalau dari saya sih mudah sih mas, cuma tinggal kita milih warna, kemudian ukuran saja, Langsung kita dibeli ya. check out, Di check out. dan nanti kita tinggal memilih metode pembayaran Metode aja. pembayaran. Biasanya kan saya tadi udah bilang kan, lebih sering pakai COD. Oke. Itu aja sih. Mungkin emang agak lemot sih mas. Gak tahu Oke, itu ya apa. terkendala dari Shopee itu ya, terkendala lemot Shopee, ya. lemot sih. Oke. Lalu gimana nih dari kelengkapannya untuk metode-metode itu sendiri? Apakah banyak ya, mempermudah ya? Memang permudah kok. Oke. Oke, gimana nih perasaannya Mas Arbi setelah melakukan observasi ini? Apakah ada yang harus diperbaikin lagi nih? Ini tadi itu kan ya, katanya kelemutan. Ya, kalau dari itu sih harus lebih responsif aja. Harus lebih Soalnya responsif kan, ya. ya biar lebih nyaman lah penggunanya. Ya, seperti yang kita tahu kan aplikasi ini udah jadi kebiasaan kita ngebeli barang karena males ya mungkin ya di rumah ya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Arbi yang bisa saya sampaikan untuk observasi dan juga wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih juga Mas Andra. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, selamat siang sebelumnya. Dengan Mas siapa? Perkenalkan nama saya Ahmad Badrul Duja, bisa dipanggil Duja. Duja ya? Iya. Oke, Mas Duja. Iya. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara nih dan juga observasi tentang aplikasi e-commerce sebelumnya. Nah, Masnya sendiri, Mas Duja pernah pakai aplikasi e-commerce apa nih? Untuk saya memakai dua aplikasi, yaitu Shopee sama TikTok Shop, yaitu Tokopedia. Dan saya sering menggunakan itu yaitu Tokopedia tersebut. Oke, berarti Tokopedia, TikTok Shop ya. Iya, TikTok Shop. Oke. Lalu tujuan utama Anda untuk menggunakan aplikasi itu apa? Untuk yang saya sering untuk digunakan yaitu Tokopedia, yaitu.
Oke, Tokopedia ya berarti ya. Untuk mencari barang gitu kan ya. Ya Bisa untuk juga. nyari barang dan sesuatu yang saya inginkan atau yang mau saya beli itu di Tokopedia. Oke. Lalu gimana nih pengalamannya Mas Duja sendiri saat pertama kali menggunakan TikTok Shop ini? Kan ini kalau saya lihat itu kan aplikasi pertama video yang ada fitur untuk jual belinya gak sih? Ya. Nah seperti pengalaman saya untuk adanya TikTok Shop ini itu memudahkan kita untuk mencari barang. Nah contohnya seorang influencer itu kayak mereview suatu produk itu memang mereview produk tersebut gitu. Jadinya kita untuk ketertarikan untuk membelinya itu sangat memungkinkan. Oke, jadi seperti pengaruh itu. influencer juga Iya. bisa ya, dengan barang-barang yang mungkin influencer juga punya itu Iya. bisa dibeli juga. Tidak semua platform menyediakan tersebut. Nah, Oke. Ada nggak kendala terbesar yang dialami saat check out? terkendala terbesar yaitu pas waktu tanggal-tanggal yang mirip. Oh, tanggal-tanggal yang penuh Iya, mungkin ya, hari-hari penuh libur kayak gitu ya. Hari-hari libur kayak diskon 12 kayak gitu, satu-satu. Kenapa Nah itu? seperti itu. Nah terkendalanya itu mungkin dari kurirnya Kurir. atau Soalnya kan aplikasi membludak gitu. Oh, membludak. Iya. Oh ya, jadi Pesanannya. trafiknya penuh Trafiknya ya. penuh. Terus habis itu masalah pengirimannya agak lambat gitu. Oke. Lalu gimana nih untuk pencarian produk yang spesifik? Ada nggak kalau di TikTok Shop itu? Ada sih. Ada ya. Kalau cuma kita untuk mau membeli suatu produk itu langsung muncul. Langsung muncul ya. Iya, Ada juga filter ya di sana ya. ada juga kok. Oke. Filter. Lalu ada nggak fitur promo di TikTok Shop itu? Menurut saya di TikTok Shop itu banyak sekali fitur-fitur promo yaitu flash sale. Nah seperti itu. Ada juga ya. Ada juga seperti itu. Nah sekarang kan ngomong di bulan Ramadan itu banyak sekali flash sale di TikTok Shop. Oke. Nah itu membuat sebagai konsumen itu sangat tertarik di TikTok Shop tersebut yaitu Tokopedia. Oke, nggak kalah berarti ya Nggak dengan kalah. aplikasi sebelah gitu kan. Oke. Ya. Lalu gimana pendapatnya Mas Duja sendiri tentang metode pembayarannya? Untuk saya metodenya yaitu COD, yang mana COD. itu membutuh kayak menghindari adanya penipuan atau yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, seperti Oke, itu. berarti COD bisa dijadiin alat bantu gitu kan Ya. ya. Lalu ada nggak fitur yang jarang digunakan nih di TikTok Shop ini? Fitur yang jarang, misalkan Mas Duja sendiri apa ya? Ada fitur promo atau Shopee apa namanya? TikTok sendiri itu menyediakan fitur yang mungkin Mas Duja sendiri itu nggak pernah pakai. Ada nggak kira-kira? Untuk hal seperti itu masih belum tahu ya. Belum Saya tahu ya. Oke, untuk apa ya? fiturnya yang penting ada diskon terus habis itu Penggunaan murah, sehari-hari. penggunaan sehari-hari Oke. seperti itu Pak. Lalu pernah nggak mengalami permasalahan pengiriman? Ya untuk masalah pengirimannya itu pas waktu tanggal Halo, sebelumnya selamat sore dengan Mas siapa? Mas Firman. Mas Firman ya, oke. Gini Mas Firman, kita akan melakukan wawancara sekaligus observasi nih tentang terkait aplikasi e-commerce. Sebelumnya Mas Firman sendiri udah pernah nggak menggunakan aplikasi e-commerce? Baik, saya pernah pakai aplikasi e-commerce yaitu Shopee. mulai dari tahun 2020. Tahun 2022 ya, berarti udah lumayan lah ya, udah ada pengalaman. Berarti termasuk pengguna aktif atau bukan? Kadang-kadang Kadang-kadang. Oke. Oke, langsung aja untuk pertanyaannya mungkin ya. Mas Firman sendiri apa nih tujuan utamanya untuk menggunakan aplikasi e-commerce ini? Termasuk ini terlebih lagi Shopee ya? baik, karena saya biasanya kalau saya beli di Shopee itu saya mencari barang yang tidak ada di saya Di dunia nyata di gitu. dunia nyata gitu. Jadi di Shopee saya beli di sana karena ada barangnya, terus juga promonya juga. Promonya juga ya, berarti juga mengincar promo gitu. Oke. Lalu gimana nih pengalamannya Mas Firman sendiri, pengalaman pertama saat
menggunakan aplikasi Shopee itu sendiri? Pengalaman pertama saya itu pertama mudah dipahami, fitur-fiturnya, gitu. Mulai alurnya itu udah jelas. Jelas ya, berarti gampang untuk penggunaannya, user friendly kayak gitu ya. Oke, ada nggak kendala terbesar yang pernah dialami sama Mas Firman sendiri saat check out? Kalau kendala menurut saya itu ketika saya membeli produk tersebut, tiba-tiba produk tersebut itu masih PO. Oh, masih BO, jadi ada keterlambatan ya estimasi untuk pengiriman kayak gitu, ada ya. Oke, lalu gimana nih Mas Firman sendiri untuk mencari produk yang spesifik? Biasanya saya klik menu pencarian dulu, terus habis itu cari produk yang saya perlukan. Setelah itu saya akan filternya sesuai saya yang cari. Oke, berarti ada fitur filter ya di situ ya, di dalamnya ya. Lalu ada nggak promo-promo yang Mas Firman sendiri temukan di aplikasi Shopee itu? Promo-promo biasanya itu Promo misalkan ya, ada di Shopee kan kalau nggak salah itu ada flash sale guys sih. Flash sale 12/12 itu Mas Firman sendiri gimana? Mudah nggak untuk menemukan promo itu? saya bukan orang yang nunggu 12. Oh, nunggu ya, berarti langsung kalau misalkan mau cari barang langsung gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu gimana nih pendapatnya Mas Firman sendiri tentang metode pembayarannya? Metode pembayarannya maksudnya Pembayaran kalau misalkan Mas Firman sendiri udah mau mencakup barang nih gitu kan. Nah, biasanya menggunakan metode pembayaran apa? Atau gimana pendapatnya Mas Firman sendiri? Atau COD atau transfer kayak gitu? kalau saya pakainya biasanya itu pakai COD, ShopeePay sama Transfer. Oke. Ada nggak fitur yang jarang digunakan sama Mas? yang digunakan belum pernah. Belum pernah ya, berarti udah nyoba semua kira-kira. Oke, bagus. Lalu pernah nggak ngalamin masalah sama pengiriman? Pengiriman Belum pernah ya. Lalu nih dari Shopee sendiri, Mas Firman mungkin udah tahu ada beberapa banyak aplikasi-aplikasi serupa. Nah, menurut Mas Firman sendiri apa nih keunggulannya aplikasi Shopee itu daripada kompetitor lainnya? Kalau menurut saya kan tidak memakai aplikasi lain seperti Tokopedia dan sebagainya. Tapi saya pertama kali nyoba Shopee itu dari fiturnya udah Oke. jelas, udah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas Firman, jika bisa mengubah salah satu fitur nih yang ada di Shopee itu apa? Ada nggak kira-kira? Atau di aplikasi Shopee sendiri itu menurut Mas Firman udah sempurna? Dari menurut saya itu mungkin tidak ada ya. Tidak ada ya, mungkin sudah cukup ya dari Mas Firman sendiri untuk melakukan pembayaran, check out dan juga pencarian, lalu untuk pembayaran sendiri gitu ya. Oke, mungkin kita ada tantangan nih Mas Firman untuk melakukan observasi secara langsung gimana penggunaan aplikasi Shopee sendiri dari Mas Firmannya. Gimana kalau kita coba Mas Firman coba buka dulu untuk aplikasi Shopee-nya. Oke, yang sekarang Ramadan ya berarti ya. Oke, coba Mas itu gimana perasaan Mas sendiri kalau misalkan mau check out barang dengan memilih metode pembayaran? Metode pembayaran. Ini cari dulu barangnya atau Boleh silakan. cari? Mungkin Mas Firman mau beli apa kayak gitu? Untuk dari tampilannya gampang ya Mas ya? Gampang. Oke, untuk metode pembayarannya. Oke. Menurut
Mas Firman sendiri gimana nih untuk metode pembayarannya? Apakah dipermudah? Apakah banyak pilihan atau ada nih ya yang kurang dari metodenya? Menurut saya sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Berarti fitur yang sering dipakai di metode pembayaran apa? Yang sering itu COD biasanya. COD ya. Oke, COD. Kalau transfer sendiri pernah nggak? Transfer pernah. Transfer pernah. Seberapa sering antara COD dan transfer itu? Ke COD. Yang COD paling ya? banyak COD. Yang paling banyak COD ya. Oke. Oke. Mas Firman. Selamat siang. Ya, dengan siapa sebelumnya? Victoria. Dengan Victoria. Oke, Mbak Victor ya. Nah, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berwawancara dengan saya. Nah, di sini saya akan menanyakan nih tentang aplikasi Shopee. Nah, sebelumnya Mbak Victor sendiri udah menggunakan aplikasi Shopee belum? Sering. Sering ya? Oh, jadi ke pengguna aktif atau bukan? Aktif. Pengguna aktif. Oke. Lalu tujuan nih untuk penggunaan aplikasi Shopee sendiri gimana menurut Mbak Tujuan Victor? Shopee di sana tuh, di Shopee memiliki harga yang sangat murah dan pastinya banyak pilihan juga di sana, dan mungkin kita beli di Shopee itu juga mungkin di sini kurang ada apa barang-barang di sini kan bisa beli di Shopee juga. Oke, jadi kemudahan ya Iya. untuk di situ. Oke. Lalu bagaimana nih pengalamannya Mbak Victor sendiri saat pertama kali menggunakan aplikasi Shopee ini? Pengalamannya ya seru, mungkin menjadi terus menerus kayak Oh, sekarang. jadi udah jadi habit ya Iya. gitu ya dalam penggunaan jual beli kayak gitu kan. Oke. Lalu kalau untuk kendalanya sendiri ada nggak yang dialami? Mungkin saat checkout. Saat checkout belum ada, cuma mungkin pengiriman yang lebih lama gitu. Pengiriman yang belum Iya. lama ya. Oke. Lalu kalau untuk pencarian sendiri, Mbak Victor sendiri pernah nggak untuk mencari barang yang diinginkan, yang spesifik seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Kalau fiturnya ada nggak? Kalau Ada. mungkin apa? Kalau fitur untuk pencarian yang lebih spesifik dari Mbak Victor sendiri? Yang lebih spesifik gimana? Mungkin kan ada nih di Shopee kayak aplikasi pencarian filter kayak gitu. Mbak Victor sendiri pernah nggak pakai seperti itu? Enggak pernah. Udah pernah pakai ya. Oke. Lalu fitur promo nih yang sering dipakai, yang sering ditemukan juga sama Mbak Victor sendiri dari aplikasi Shopee apa? Pasti saya memilih untuk membeli di Shopee itu pastinya baju dan barang-barang pribadi saya. Oke. Oke, kalau kayak gitu pendapat Mbak Victor sendiri tentang metode pembayaran itu seperti apa di aplikasi Shopee itu? Kan pastinya ada COD ya, itu sangat Ada COD. mempermudah kita juga. Dan pastinya juga ada transfer juga, mungkin kita tidak ada di rumah juga bisa lihat transfer. Berarti disediakan banyak platform ya untuk pembayaran. Lalu fitur yang yang jarang nih Mbak Victor gunakan itu apa? Fitur dari Shopee sendiri? Shopee Pay gitu. Yang jarang digunakan bahkan Shopee Pay ya. Shopee Pay. Iya. Oh, kenapa tuh kalau Shopee Pay kenapa aku nggak pernah pakai? Karena kelihatan nih banyak kan dari customer sendiri tuh ada yang pakai gitu. Mungkin kalau Shopee Pay kan pasti kalau kita telat bayar juga ada masalah gitu kan. Oh, Gitu, jadi saya takut untuk Iya, menunggakan ya iya. kayak gitu. Oke. Lalu kalau pernah nggak ada masalah yang dialamin saat melakukan pengiriman? Karena ya tadi mungkin molor juga di estimasinya tuh mungkin tanggal 11 tapi molor di tanggal 14 gitu. Jadi tidak sesuai Iya, tidak target sesuai. ya. Oke, dari Mbak Vita sendiri nih keunggulan aplikasi Shopee sendiri dibandingkan dengan kompetitor lain apa? Saya kan sebelumnya emang belum pernah menggunakan aplikasi lain, pastinya Shopee. Karena juga mungkin dari iklan-iklan juga membuat saya motivasi untuk memilih Shopee. Pakai Shopee. Jadi lebih sering kelihatan Shopee ya Iya. gitu ya di kehidupan Iya, sehari-hari, iya. makanya pakai yang itu. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari Mbak Vito. Dari saya, jika ada satu fitur nih yang bisa Mbak Vito rubah, itu apa kira-kira? Ada nggak gitu? Mungkin apa ya? Biasanya juga ada yang barang tidak sesuai juga itu
bisa lebih fotonya dimasifkan tuh bisa, lagi ya ya. kayak gitu ya. Iya. Iya. Oh berarti di sini lebih kepada ulasan dari Iya, ulasan kalau Mbak Victo beli barang kayak gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Victo atas wawancaranya, udah meluangkan waktu. Terima kasih. Nah, tadi kan kita udah wawancara nih Vic untuk melakukan penelusuran terkait gimana Victo sendiri menggunakan aplikasi Shopee itu ya. Nah, mungkin di sini aku ada tantangan nih untuk gimana Victo sendiri menggunakan aplikasi itu. Kayak filtering. Udah pernah tahu filtering? Belum ya, mungkin bisa dicoba untuk dibuka dulu. Oke, dicoba ya. Nah di sini ada filter. Victor sendiri udah tahu nggak filter ini buat apa? Nah di sini ntar Victor sendiri kalau misalkan mau mencari barang nih, Victor mau mencari barang apa kira-kira? Di sini, ini Victor kan mau mencari sepatu gitu kan. Nah karena di pencarian ini nggak ada yang Victor inginin, kayak seperti di daerah Jawa Timur aja, itu Victor bisa nih untuk mencari filter lalu di daerah Jawa Timur, coba dipakai. Nah di sini nanti akan dicariin barang yang ada di dekat atau di sekitar kita, terutama di Jawa Timur nih, ya daerah Jawa Timur nih. Nah Victor sendiri gimana nih perasaannya untuk menggunakan fitur ini? Mungkin bisa juga mempercepat kita buat barang datang ke rumah kita, karena juga kita mungkin bisa mencari lebih dekat juga kan. Lebih dekat ya, berarti memudahkan customer ya buat menjaring apa sih yang customer inginin, kayak gitu ya. Mungkin itu aja yang aku bisa tanyain. Terima kasih ya untuk waktunya.